Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Atala dengan NIM 1519108130053. Ya, saya dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga semester 5 angkatan 2019. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian pemasaran yang berjudul Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Grup Idola JKT48 terhadap Perilaku Konsumtif Fans. Masuk ke bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Jadi, adapun latar belakang dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu Jakarta 48 atau yang lebih dikenal dengan JKT48 adalah sebuah grup idola atau dengan istilah yang lebih familiar yaitu idol group yang berbasis di Jakarta, Indonesia. JKT48 merupakan sister group yang pertama yang bersifat overseas dari grup idola yang sudah terlebih dahulu di Jepang, yaitu AKB48 yang berbasis di Akihabara yang merupakan trendsetter dari konsep grup idola semacam ini. Adapun grup JKT48 ini dikelola oleh perusahaan bernama PT Densu Interatmak Media Group Indonesia atau yang bisa dikenal juga PT Diamgi. Nah, JKT48 sendiri bergerak di bawah divisi di dalam PT Diamgi yaitu JKT48 Operation Team atau yang lebih dikenal dengan istilah JOT. Nah, berbeda dengan konsep idol group yang umumnya ada di Korea, JKT48 mengusung konsep grup idola dengan jumlah member yang banyak dan dibagi ke beberapa tim. JKT48 sendiri mulanya memiliki 3 tim yang terdiri dari tim J, tim K3, dan tim T, yang masing-masing tim memiliki anggota berkisar dari 14 hingga 18 member. Terakhir kali JKT48 pernah memiliki member sampai kurang lebih 70 orang, yang tidak semuanya menjadi anggota tim. Ada pula yang masih dikategorikan trainee dan menjadi bagian dari akademi kelas B ataupun akademi kelas A. Namun dikarenakan efek pandemi COVID-19 yang menyebar hingga ke Indonesia, JKT48 terpaksa melakukan restrukturisasi untuk mengurangi jumlah member dan staf terhitung hingga penelitian ini dibuat. Hingga saat ini JKT48 memiliki 32 member aktif yang tidak lagi dibagi ke dalam tim, melainkan menjadi satu kesatuan grup JKT48 itu sendiri. Nyatanya meskipun terjadi restrukturisasi, hubungan antara fans dan grup JKT48 masih sangat erat. Fans masih menunjukkan loyalitasnya terhadap grup idola tersebut dan tetap mendukung dengan cara yang baik secara moral maupun material. Hubungan antara fans dan grup termasuk manajemen cenderung menunjukkan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan di mana manajemen berusaha menghadirkan inovasi-inovasi guna menarik fans baru dan mempertahankan fans lama yang sudah loyal. Begitu juga sebaliknya, fans tetap mendukung dengan rutin mengonsumsi produk-produk yang ditawarkan oleh grup idolanya. Di luar hubungan erat yang terjalin antara JKT48 dengan fansnya, muncul fenomena yang sebenarnya tidak hanya baru-baru ini terjadi, melainkan sudah cukup lama, yaitu perilaku konsumtif dari fans JKT48 dalam melakukan kegiatan mengidolakan para idola mereka, atau yang biasa dikenal dengan istilah idling. Mereka secara rutin dan berulang selalu melakukan konsumsi terhadap produk-produk yang ditawarkan, seperti photocard, photopack, album set, dan juga event-event seperti handshake event, konser, teater, dan yang terbaru merupakan inovasi menghadapi pandemi yaitu video call dengan member, yang merupakan bonus dari pembelian terhadap photopack atau photocard seperti itu, atau juga melalui album. Nah, fenomena inilah yang terjadi ini mendasari terjadinya penelitian ini. Saya sebagai penulis sekaligus peneliti berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumtif fans JKT48 ini dalam melakukan kegiatan idling seperti itu. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan hanya membatasi untuk membahas strategi pemasaran yang dilakukan oleh manajemen grup idola dan pendapat dari fans itu sendiri tanpa keluar ke strategi-strategi dari grup idola lainnya dan juga pendapat dari non-fans seperti itu. Untuk rumusan masalahnya yang menjadi berdasarkan uraian latar belakang
penelitian dan juga batasan-batasan. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat yaitu pertama, mengapa perilaku semacam itu sampai bisa terjadi di kalangan fans JKT48. Kedua, apa saja faktor yang mendasari para fans sehingga merasa mampu melakukan perilaku semacam itu dalam kegiatan idoling tersebut. Dan yang terakhir, apakah perilaku konsumtif yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai impulsif buying. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran seperti apa yang diterapkan oleh manajemen JKT48. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perilaku konsumtif di kalangan fans JKT48. Dan yang terakhir, untuk mengetahui inovasi-inovasi apa yang sedang dikembangkan oleh manajemen JKT48 guna mampu menarik dan mempertahankan fans. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu akademis dan manfaat praktis. Dan untuk manfaat akademisnya adalah diharapkan dari penelitian ini mampu menambah literatur atau bahan bacaan berkenaan dengan perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan fans dalam mengidolakan idola mereka. Dan manfaat praktisnya adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dasar bertindak bagi para fans maupun non-fans dalam melakukan kegiatan mengidolakan para idola mereka dengan baik dan benar tanpa mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup masyarakat di sekitarnya. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu tinjauan teori. Nah, yang perlu dipahami adalah dari penelitian ini adalah definisi dari pemasaran itu sendiri. Menurut Kotler dan Armstrong, mengutip pandangan dari mereka, menyatakan pandangan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Adapun yang juga perlu dipahami yaitu definisi dari strategi pemasaran. Menurut Al-Souri, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Adapun menurut Ciptono, menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang hendak diikuti oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini didasarkan atas analisa situasi dan tujuan-tujuan perusahaan dan merupakan cara untuk pencapaian tujuan tersebut. Nah, dari kedua pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang disusun guna menentukan target pasar dengan menganalisa situasi peluang pasar yang terus bergerak berubah-ubah secara dinamis dari waktu ke waktu, seperti itu. Kemudian definisi dari grup idola itu sendiri, karena tidak ada ahli yang secara gamblang menyatakan pandangannya mengenai grup idola itu definisinya seperti apa, maka kita ambil dari dua kata dasarnya yaitu grup dan idola. Grup di dalam bahasa Indonesia dapat juga dikatakan sebagai kelompok. Mengutip dari pandangan Sarwono mendefinisikan bahwa kelompok dalam hal ini juga berarti sama dengan grup sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki persepsi sebagai satu kesatuan serta memiliki perasaan sebagai bagian dari kelompok, memiliki tujuan bersama dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Sedangkan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi dari kata idola itu sendiri adalah orang, gambar, atau patung, dan sebagainya yang dijadikan atau menjadi pujaan. Maka dari dua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa grup idola merupakan sekelompok orang, setidaknya dua orang atau lebih, menyadari adanya kesamaan persepsi sebagai sebuah satu kesatuan kelompok dengan maksud dan tujuan yang sama, sejalan, dan juga memiliki tujuan untuk menjadi sosok yang mampu menjadi contoh atau role model, atau bisa dikatakan sebagai figur positif bagi khalayak ramai. Kemudian yang terakhir yaitu definisi perilaku konsumtif. Menurut Mowen dan Minor, berpandangan bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku yang tidak memiliki pertimbangan rasional, melainkan dengan membeli produk atau jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan atau perasaan emosi sementara. Beberapa definisi tersebutlah yang akan dijadikan dasar
teori dalam melaksanakan kegiatan penelitian kali ini. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah observasional analitik, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel yang berbeda secara observasional, yaitu dengan menggunakan pengamatan seperti itu. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang telah ditentukan guna mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan. Setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk melaksanakan penelitian tersebut, namun jika dirasa belum cukup, maka dapat ditambah. Penelitian dilakukan melalui grup-grup fandom yang tersebar di berbagai media sosial. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dengan berbagai metode, utamanya menggunakan wawancara untuk mendapatkan data kualitatif dan kuesioner guna mendapatkan data kuantitatif. Hal ini dilakukan secara direct atau secara tertuju langsung kepada fans JKT48 melalui grup-grup fandom yang tersebar di berbagai media sosial. Kemudian yang terakhir yaitu sampel. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh fans grup idola JKT48 tanpa kriteria khusus, misal rentang umur maupun gender. Seperti itu. Karena JKT48 sendiri memiliki fans yang tidak hanya terbatas pada umur-umur tertentu dan juga gender-gender tertentu. Jadi sangat general, maka semuanya juga berhak untuk menyatakan pendapatnya mengenai penelitian kali ini. Ya, berikut adalah penjelasan dari saya, Muhammad Rifki Atala, selaku peneliti dan juga penulis dari penelitian ini. Harapannya dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat menjadi manfaat ke depannya jika penelitian ini telah selesai dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian.